Seorang pria hidup sebagai penyuka sesama. Dirinya memilih jalan tersebut sejak dia masih duduk di bangku sekolah. Banyak penolakan yang terjadi pada saat itu, namun dia membuktikan kalau dirinya bisa bahkan melebihi ekspektasi kedua orang tuanya. Tapi apa nggak tertarik sama tante-tante? Film dengan judul Teknik dirilis tahun 2013, mari kita bahas. Namanya Mike. Dari kecil dia tinggal bersama kedua orang tuanya dalam keadaan ya sederhana, tapi nggak miskin-miskin banget sih. Saat itu dia menyadari dirinya agak berbeda dan agak berbelok. Bahkan ayahnya sempat kesal padanya karena Mike disuruh jadi tentara suatu hari nanti, tapi jawaban Mike dia malah ingin jadi putri duyung. Mendengar itu, sang ayah marah dan melempar Mike ke dalam air. Mike minta tolong sama ayahnya kalau dia tuh nggak bisa berenang, tapi dibiarkan begitu saja sama ayahnya. Ayahnya lalu kembali tapi dia nggak melihat Mike. Dia sempat menyesal jangan-jangan Mike ini terbawa arus. Tapi ternyata Mike baik-baik saja, bahkan seperti tidak terjadi apa-apa. Sejak kejadian itu, sang ayah mulai luluh dan membiarkan Mike menjadi seperti apa yang dia inginkan. Namun, sang ayah tetap ingin Mike seperti menjadi yang sekarang, baik dan ramah pada orang-orang sekitar dan membutuhkan. Beberapa tahun berlalu, Mike sukses menjadi orang. Kedua orang tuanya meninggal. Mike menjadi desainer baju yang cukup terkenal, bahkan dipakai di model-model cantik seperti tante muda yang bernama Nicole ini. Di sisi lain, Mike kenalan sama Danny, seorang pemuda yang menjadi pelatih basket anak-anak belia. Sayangnya, Danny ini dari keluarga yang berantakan. Ibunya nggak tahu kemana, lalu dia tinggal bersama dengan ayahnya seorang pemabuk dan nggak punya pekerjaan. Bahkan terkadang mereka tuh terlibat adu mulut. Tapi sejak ketemu sama Mike, hidupnya mulai berubah. Tim basket mereka dibiayai dan disponsori sama Mike supaya bisa ikut kejuaraan. Hasilnya mereka menang dan Danny mendapatkan apresiasi dari sang ayah. Tapi sayangnya malam itu ayahnya Mike ditembak sama orang gara-gara hutangnya nggak bisa dibayar. Danny kini bekerja bersama Mike di rumahnya, dikasih tempat tinggal dan kamar yang bagus. Selain itu, Danny juga mahir dalam memainkan musik ternyata. Hal itu bikin Mike jadi tambah semangat. Sayangnya hubungan mereka ini agak semakin jauh dan semakin belok sih. Mike kepincut sama kepolosan dan kegantengan Danny sehingga mereka malah main pedang-pedangan. Si Danny ini juga mau-mau aja sih. Lalu suatu ketika diadakanlah sebuah pertunjukan. Danny dan Nicole jadi pemerannya, sekaligus memamerkan desain baju yang dibuat sama Mike. Dalam pertunjukan itu, Danny dan Nicole saling cipokan. Mike yang melihat itu agak sedikit resah. Udah gitu pas pertunjukan selesai, Danny dan Nicole tuh gak kelihatan. Dan ternyata mereka memang adu mekanik di balik panggung. Mike berusaha mencari mereka dan untungnya Danny dan Nicole selesai tepat waktu. Sejak kenal dan gituan sama Nicole, Danny ini jadi berpaling. Kini dia agak normal dan kembali ke jalan yang lurus. Dia sama Nicole menjalin hubungan diam-diam dari pengawasan Mike. Sementara Mike itu sendiri hanya ditemani sama minuman, berharap Danny ada di sisinya. Dia sampai mimpi buruk mergoki Danny sama Nicole berduaan di pantai. Danny membantunya bangun dari lantai dan ya mencoba menenangkannya. Sore itu Danny udah janjian sama Nicole, dijemput pakai mobil, tapi dari kejauhan Mike melihat mereka. Ya, kecurigaannya benar, ternyata Danny dan Nicole ini ada main. Danny ingin menjalin hubungan yang lebih serius dengan Nicole. Dia ingin membuat sebuah keluarga kecil. Tapi Nicole berkali-kali menolak karena dia tuh bukan wanita baik-baik. Dia kotor dan gak pantas buat Danny. Ya, kalau sudah cinta, tai ayam pun rasa coklat. Saat Danny pulang, disitulah kesempatan Mike berbicara dengannya. Mike sudah tahu dan merasa Danny mengkhianatinya. Masalahnya Danny gak pernah nyatain cinta pada Mike. Dia hanya mengikuti arah kemana Mike berjalan. Kalau diajak main ya ayo-ayo aja, yang penting uang jajan lancar. Tapi sejak ada Nicole, Danny lebih memilihnya. Karena Danny ingin punya anak, sementara Mike gak mungkin bisa ngasih itu. Pada akhirnya terjadilah konflik di antara mereka. Gara-gara malam itu Danny memutuskan untuk keluar dari rumah Mike dan mulai hidup mandiri. Paginya dia dapat tas berisi pesan dan uang yang banyak dari Mike sebagai bentuk kenang-kenangan. Sayangnya Danny belum sempat ucapin terima kasih sama Mike karena dia udah gak ada di rumah. Danny berusaha menjemput Nicole, tapi Nicole dalam bahaya. Jadi Nicole itu sebenarnya adalah simpenan om-om. Lalu pas si om keluar, ada pria masuk ingin menawarkan kerjasama pada Nicole.
Sayangnya Nicole malah diperkaos. Si Om datang nembak pria tersebut. Tapi pria itu masih punya kekuatan dikit dan menembak balik si Om hingga koit. Denny datang tapi terlambat. Nicole ternyata kena tembakan juga dan gak bertahan. Buru-buru Denny kabur supaya gak terlibat. Denny lalu pergi mencari keberadaan Mike berbekal pesan yang diberikan. Intinya pesan itu Mike cinta sama Denny. Bahkan dia orang pertama yang sanggup bikin hatinya berbunga-bunga. Mike akan menjauh. Denny ingat kalau Mike itu suka ke pantai. Di sana dia menemukan Mike terduduk di kursi. Denny menyesal meninggalkan Mike. Dia ingin kembali padanya sambil nyatain cinta. Tapi terlambat, Mike sudah meninggoy karena minum racun. Denny kehilangan dua sosok yang dia cintai dan yang mencintai dirinya. Ya, begitulah hidup. Harus pilih salah satu, nggak bisa keduanya. Itulah tadi alur cerita film Tindik. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.